Sebenarnya ide awal dari rendang jagung makranin ini berangkat dari kecemasan akan banyaknya munculan kuliner-kuliner dari luar. Sebagai orang kampung, saya pengen kuliner daerah tidak hilang. Tapi bagaimana menciptakan kuliner baru tanpa menghilangkan identitas khas kita. Beginilah aktivitas Oldi Putra sejak April 2021. Ayah satu anak yang berdomisili di Corong Tambun Ijo, Nagari Koto Tangah, Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat ini mulai menggeluti usaha baru di bidang kuliner. Tidak ikut-ikutan mengadopsi kuliner ala luar negeri yang makin menjamur, Oldi justru melirik kuliner tradisional. Rendang jagung, itulah kuliner yang diproduksinya. Buatan rendang jagung ini dicampur dengan daging suwir. Proses berendang sama seperti biasa, cuman bedanya ini daging disuwir dan jagung itu jagung marning. Setelah keluar minyak menjelang rendang itu jadi, baru semuanya dimasukkan dan baru dikemas. Seperti namanya, rendang jagung merupakan perpaduan antara kelezatan rendang yang mendunia dengan garingnya jagung goreng. Kehadirannya menambah daftar varian rendang yang selama ini sudah bermunculan, seperti rendang talu, rendang balui, hingga coklat rendang. Menurut Oldi, rendang jagung dipilih karena bahannya banyak ditanam dan diproduksi warga sekitar. Ia berharap kehadiran rendang jagung ini bisa memotivasi masyarakat untuk terus menjaga identitas daerah, termasuk bidang kuliner. Lingkungan kita di sini, petani-petani jagung banyak. Dan UMKM yang membuat jagung, jadi jagung marning juga ada. Artinya kita bersama-sama, tanpa menghilangkan, pokoknya bersama-sama membangun produk baru. Nah, sebenarnya ini adalah semacam motivasi juga untuk kawan-kawan lain untuk memancing jangan sampai kehilangan identitas, termasuk soal kuliner. Jika di awal hanya mampu berproduksi sekali seminggu, saat ini usaha rendang jagung dengan merek Makranin ini sudah berproduksi 3 kali seminggu. Menurut Oldi, rendang jagung Makranin telah diminati konsumen, bahkan beberapa kali dikirim ke berbagai provinsi, bahkan mancanegara. Alhamdulillah, kalau untuk oleh-oleh, kita sampai ke Pulau Jawa, ke Bali, ke Korea, Belanda, Pekanbaru, Sumatera lah. Walaupun penjualannya online. Kalau untuk produksi kita merendang 3 kali seminggu berarti 60-an lah, 60 piece. Nah, karena ini usaha kecil menengah, nah dan usianya baru 8 bulan, tentu ada harapan ini meningkat terus. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, rendang jagung Makranin yang awalnya hanya diproduksi bersama istri dan anaknya, kini telah mempekerjakan 2 orang warga. Ia berharap usaha ini terus berkembang agar lapangan pekerjaan pun semakin terbuka. Agar usahanya bisa terus berkembang, Oldi mengaku tetap menjaga cita rasa. Sebagai bahan utama, rendang tetap dimasak seperti yang diturunkan para leluhur. Menurutnya, kunci rendang jagung Makranin berada di bumbu dan dedak rendang yang meresap ke jagung saat disantap. Selain itu, kualitas jagung dan kegaringannya pun juga dijaga. Kalau untuk rendang daging, 1 kilo perbandingan itu kelapanya bisa 4 atau 5. Kalau untuk rendang jagung, 1 kilo daging, kita harus memakai kelapanya 10 atau tidak 12. Proses santannya mungkin Pak, kalau tidak habis dihisap sama jagungnya aja, jadi nggak ada lagi. Rendang ini kan minyak sama dedak yang ciri khasnya.
Kalau sempat kering mungkin rendang hari ini seperti itu. Tapi kita akan tetap mempertahankan rendang seperti leluhur dulu. Dan satu lagi, rendang ini setelah masak hari ini didiamkan dulu semalam. Besok baru diulang lagi pagi sebelum dikemas. Proses sama seperti rendang leluhur. Untuk menikmati kelezatannya, satu bungkus ukuran 200 gram dijual Rp50.000. Selain dipesan secara langsung, Aldi juga telah memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dan memasarkan produknya agar bisa bersaing dengan produk kuliner lain.